Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aural Verlita dengan NIM 2304010044 dari kelas 5B Ekonomi Syariah. Nah, di sini saya akan membuat video presentasi untuk memenuhi tugas ekonomi sumber daya alam. Langsung saja di sini saya akan membahas materi konservasi dan pencemaran. Yang pertama itu konservasi lingkungan. Konservasi adalah upaya untuk melindungi, mengelola, dan memanfaatkan sumber daya alam secara bijak agar tetap lestari dan dimanfaatkan oleh generasi mendatang. Nah, tantangannya dalam konservasi, upaya konservasi menghadapi banyak hambatan, di antaranya yang pertama itu alih fungsi lahan untuk pertanian dan permukiman. Yang kedua, perburuan liar dan perdagangan satwa langka. Yang ketiga, kurangnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya kelestarian alam. Yang keempat, pentingnya ekonomi jangka pendek yang sering mengorbankan keberlanjutan ekosistem. Nah, selanjutnya kita masuk pada bagian pencemaran lingkungan. Pencemaran lingkungan adalah masuknya zat energi atau komponen lain ke dalam lingkungan sehingga menyebabkan perubahan yang merugikan kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya. Pencemaran dapat terjadi di udara, air, tanah, maupun suara. Zat penyebab pencemaran disebut polutan, yang bisa berasal dari aktivitas industri, pertanian, transportasi, maupun rumah tangga. Yang selanjutnya jenis-jenis pencemaran. Yang pertama itu pencemaran udara, pencemaran air, pencemaran tanah, pencemaran suara, dan cahaya. Nah, dampak pencemaran terhadap kehidupan. Pencemaran lingkungan membawa dampak serius baik secara ekologis maupun ekonomi. Di antaranya yaitu perubahan iklim global akibat peningkatan gas rumah kaca, kesehatan manusia terganggu seperti penyakit paru-paru, kanker, dan gangguan kulit. Nah, kerusakan ekosistem termasuk kematian massal, biota laut dan darat. Kerugian ekonomi seperti berkurangnya hasil pertanian, pariwisata menurun, dan biaya kesehatan meningkat. Nah, upaya penanggulangan pencemaran yaitu yang pertama itu penerapan teknologi ramah lingkungan seperti energi terbarukan, angin, surya, air. Yang kedua itu pengelolaan limbah terpadu di industri dan rumah tangga. Nah, selanjutnya ada reboisasi dan penghijauan kota, kebijakan dan penegakan hukum lingkungan yang tegas, pendidikan lingkungan sejak dini untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat. Nah, selanjutnya ada hubungan antara konservasi dan pencemaran. Konservasi dan pencemaran merupakan dua sisi dari mata uang yang sama. Upaya konservasi akan sulit berhasil jika pencemaran masih terjadi secara masif. Sebaliknya, dengan mengurangi pencemaran, konservasi sumber daya alam dapat berlangsung lebih efektif. Misalnya, program rehabilitasi hutanakan gagal jika pencemaran udara dan tanah terus meningkat. Oleh karena itu, pendekatan yang menyeluruh dan lintas sektor sangat diperlukan dalam menjaga kelestarian lingkungan. Nah, mungkin saja itu pemaparan materi dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.